wabarakatuh. Jadi, kali ini aku mau jelasin beberapa materi di Dart. Kayak name constructor, abis itu ada parameter constructor, terus ada constant constructor atau cons, ada default constructor, terus ada encapsulation, ada getter, sampai setter. Gitu. Jadi, pertama itu kita mau bahas name constructor atau constructor penamaan ya, ini penamaan. Jadi sebenarnya ini simple aja. Jadi kan kita punya di sini, kita punya class property yang isinya itu kita pakai kita deklarasikan pakai tipe data string, ini si owner, sama location-nya juga string. Nah, terus kita ini kita jelasin lagi di sini, ini property. Nah, ini pakai penamaan tuh maksudnya di sini. Itu di dalamnya itu kita masukin di parameter ini. Parameter string ini owner, string location, terus kita pakai this, di mana ownernya ini, owner yang pertama ini itu ngambil dari sini, dari isinya ini parameter, terus yang kedua sama dengan, maksudnya dia tuh ngejelasin this owner ini, yang parameter ini, itu ngambilnya dari owner yang di properti sini, gitu. Terus sama location-nya juga sama. Ini kenapa pakai tanda tanya? Ini kenapa pakai tanda tanya? Karena itu menghindari nullable, atau kalau misalkan datanya kosong itu, nggak apa-apa, gitu. Nah, terus ini kenapa pakai kurung kurawal? Karena supaya nanti pas dipanggilnya nih kayak gini, kita jelasin kan owner, supaya kalau dia dibolak-balik juga, data yang keluar tuh tetap sama, gitu. Jadi gini, jadi kan kalau misalkan kita taruh aja, ini kan tentang name constructor, jadi kita di sini harus pakai penamaan, harus pakai this ini, dimana nanti yang kita ngeluarin ownernya ini, itu kalau mau ininya dibalik-balik, misalkan si propertinya ini, ownernya ini ditaruh di belakang atau di mana, itu dia keluarnya tetap sesuai karena kita pakai penamaan. Jadi yang keluar tuh sesuai. Nah, ini udah kan, dia harus pakai kurung kurawal gini. Kita panggil ininya properti ini, nama kelasnya, terus my property ini, terus property-nya, terus kita keluarin nih kan si parameternya itu. Terus kita masukin value-nya juga di sini. Ini kan kita, terus ini kita buat property lagi, buat contoh lain. Terus kita coba tukar ini kan, ini owner dulu, ini location dulu di sini. Terus kita ngeluarinnya sama nih, si owner dulu, baru location-nya. Jadi, walaupun ditukar-tukar, nanti keluarnya tuh tetap sama. Ini udah keluar gini. Nah, property punya ini, kita keluarin nih ownernya ini, Mark, bertempat di sini location-nya. Nah, yang bawah dibalik nih. Nih, location duluan kan, baru ownernya. Tapi karena di sini kita udah langsung manggil owner location ini, karena kita pakai penamaan ini, jadinya dia nggak kebalik-balik. Jadi property punya ini tempat di sini gitu. Itu name constructor gitu doang, cuman penamaan yang pakai kurung kurawal, terus this, terus biar ininya nggak ketukar-tukar kalau kita mau ngeluarin. Kan biasanya kan langsung ini kan, langsung value-nya, dia nggak dijelasin, itu nggak pakai name constructor atau nggak pakai name lah, nggak pakai penamaan gitu. Nah, ini udah. Sekarang kita lanjut ke parameter constructor. Nah, parameter constructor di sini aku punya class yang namanya customer. Terus di sini kita punya property. Nih, kalian bisa lihat kalau dipencet kayak gini, itu dia ke. Nah, jadi kan di sini kita punya class customer yang isi propertinya tuh ada name, ada kategori, ada customer ID, pakai integer kan, ini pakai string tipe datanya. Nah, kayak yang tadi, ini dia kenapa pakai tanda tanya, untuk menghindari nullable. Nah, terus ini parameter customernya, parameter constructornya. Jadi ini kita panggil dulu classnya customer, abis itu kita pakai this name, this kategori, abis itu this customer ID. Terus langsung kita keluarin di sini void main-nya customer, ini kita keluarin objeknya customer, my customer, terus kita panggil lagi ini class-nya, terus kita isi nih. Biasanya kan kayak gini nih, dia nggak pakai name constructor kan, kayak harus kita jelasin satu-satu name itu yang mana biar nggak ketukar-tukar. Di sini kita harus masukin sesuai sama ininya, jadi name dulu, baru kategori, baru customer ID kayak gini. Kita masukin value-nya, terus langsung kita print, kita cetak ininya. Namanya ini kita panggil my customer. Nah, di sini aku mau coba gini. Nah, di sini lihat tulisannya. Tuh. Undefined name. Karena dia tuh kan ada, kalau misalkan dia langsung ngeluarin di atas print-nya, itu bisa pakai langsung kayak gini. Tapi karena dia udah beda, bukan ada di dalam class kayak gini, jadinya kan biasanya ditaruh di sini nih. Ini misalkan print. Misalkan void apa dulu, terus habis itu print. Terus di situ baru langsung dipanggil kayak gini kan. Terus ini bisa langsung dollar, terus name langsung aja kayak gitu. Tapi karena ini di void main-nya, jadi kita harus pakai kurung kurawal, terus panggil dulu nama ininya, my customer, terus baru kita panggil name, terus kategorinya juga, customer ID-nya juga, terus hasilnya keluar kayak gini deh.
kayak gitu. Itu parameter constructor. Ini masih yang basic-basic, jadi belum terlalu sulit banget. Terus habis itu cons, kita membahas constant constructor. Jadi di sini kita punya class product kan, dimana cons itu dia tuh nggak bisa diubah, pokoknya dia nggak bisa diganti-ganti gitu, jadi harus itu. Nah di sini emang harus pakai final. Terus habis itu kita kayak biasa masukin tipe data string, terus ini brand, terus type Amir di sini. Terus di sini kita masukin kan cons, ini juga udah keywordnya cons, terus masukin ini class name-nya product, terus dia harus pakai required. Kenapa required itu kebalikannya yang tadi biasanya pakai tanda tanya kayak gini, ini required itu harus diisi. Kalau pakai tanda tanya itu dia bisa label atau dia bisa kosong. Nah ini kali ini harus diisi kan, required, terus habis itu langsung kita jalanin di sini void main, terus kita panggil class-nya di sini class name-nya, terus habis itu ininya my product, terus panggil lagi class name-nya, terus kita langsung masukin si isi-isi required ini gitu. Jadi dia harus ada isinya semua, dan pokoknya ini value-nya nggak bisa diganti. Misalkan kalau udah di sininya mau kita ganti lagi apa gitu, mau kita ganti lagi misalkan produknya bukan produk, kita panggil lagi nih produk terus titik brand kayak gini, terus kita masukin value-nya apa gitu diganti, itu nggak bisa karena cons itu tidak bisa diubah-ubah. Jadi dia harus yang keluar itu dia pokoknya nggak bisa diganti-ganti, jadi nggak bisa ganti isinya yang lain selain di sini. Kalau di sini kan bisa kita ganti-ganti. Terus habis itu setelah masukin value-nya semua di sini, itu kita print, kita cetak, kita keluarin hasilnya. Ini kita mau ngeluarin yang brand aja gitu, jadinya keluar deh brandnya Samsung, atau mau type-nya aja gini, type biaran untuk keluar smartphone kayak gitu. Itu cons, jadi dia pokoknya nggak bisa diubah-ubah, harus dia pakai final gitu. Nah terus lanjut default. Nah ini sebenarnya juga gampang banget, soalnya default tuh gini, jadi dia tuh kalau nggak ada isinya yang keluar tuh bakal default atau yang dasarnya lah. Jadi di sini kita punya class appliance, di sini kita punya property brand sama price pakai integer sama string. Terus habis itu kita panggil tuh class name-nya, terus kita print langsung ini default constructor, terus kita langsung keluarin ini objeknya, kita tulis objeknya, tapi kan nggak ada apa-apaan kan, karena kita nggak ada ngisi satupun dari nggak ada ngisi satupun dari si propertinya. Jadinya dia yang akan keluar itu yang defaultnya, yang kita keluarin ini default constructor kayak gitu. Itu default tuh kalau kita nggak ada masukin apa-apa, nggak ada brand, nggak ada price-nya, itu yang akan keluar itu. Terus lanjut kita bahas encapsulation di sini. Oke, aduh. Nah di encapsulation ini ada getter sama setter yang nanti akan kita bahas lebih rinci. Jadi intinya getter itu kan buat ngambil data kan. Getter itu buat ngambil data, setter itu buat ngisi atau manipulasi data. Nah, jadi di sini di encapsulation ini kita punya class di mana itu namanya class name-nya itu student data, terus kita punya integer. Nah, kalau encapsulation itu dia masih termasuk ini private gitu. Kayak dia tuh nggak bisa diakses selain dari data ini. Jadi karena dia tuh harus nih, nanti kan kita bakal ngakses di sini kan. Di sini. Kita bakal ngakses di sini, kita nyalain juga. Nih, ini kita bakal ngakses di sini. Jadi dia tuh private itu dia yang bisa kita ingat itu dia pakai ini underscore. Nah, jadi di sini kita punya class student data, dimana kita punya integer, tipe datanya integer, student ID sama student name-nya kan. Atau ganti jadi name sama ID juga nggak apa-apa. Ini semuanya kita ganti dulu. Udah kan? Ini udah kita ganti ini class ininya, kita pakai integer, pakai underscore ID kayak gitu. Terus abis itu kita ambil datanya. Ini kan kita masukin di sini integer, terus get ID, terus return dari sini gitu maksudnya. Terus terus abis itu setternya kan, terus kita buat void set ID buat masukin nanti ngisi atau manipulasi datanya. Terus itu dari integer ID ini maksudnya, terus underscore ID ini tuh maksudnya ID. Terus sama kayak name-nya juga kayak gitu, buat setter sama getter name-nya. Terus udah kan, terus kita langsung kita akses di sini. Ini void main langsung, terus habis itu kita panggil di sini student data, dimana kita itu ambil dari nama class-nya. Terus kita student data. Jadi cara pakai setter itu manggil nama objeknya terus diikuti nama setternya gitu. Terus habis itu ini di sini kita panggil si
nama objeknya nih si objek ini, terus habis itu set ID yang tadi ID-nya 1 kan, terus set name-nya kayak gini Renjun, terus kita keluarin tinggal student name, terus pakai $, terus kurung awal kayak gini, student get name sama get ID ini kan di set, ini kan yang di set tadi, ini buat setternya dimana dia isi sama manipulasi nih set name sama set ID kan. Nah, ini buat ngisinya harus kalian masukin nih berapapun isi ini. Sekarang ini udah 3. Nah, terus habis itu di sininya ini buat nge-get, dia ngambil datanya aja. Dia ngambil nih si get name-nya ini return ke underscore name, dimana underscore name itu di sini kan di set itu. Jadi kita running keluarnya gini, student name Renjun with ID 23 kayak gitu. Itu encapsulation. Ya, encapsulation. Nah, kayak udah. Sekarang getter sama setter. Oke, getter itu ya index ini. Nah, getter itu sama, dia kan cuman buat ngambil data aja, dia cuman buat ngambil. Jadinya gini, jadi dia nggak akan lihat apa-apa, nggak. Nih, jadi kan kita punya class instructor, terus habis itu dan itu ada property name sama age, dimana kita ini karena getter sama setter itu masih termasuk dalam encapsulation kayak tadi, jadi kita pakai private gitu, kita pakai underscore, terus nih string underscore name gitu. Ini propertinya, terus kita keluar lagi ininya, ini kita masukin class name-nya, terus this ini dari sini gitu. Terus habis itu string get name dari sini. Ini kan dia mau nge-get kan, jadi gini, get-nya di sini, jadi kita masukin tipe datanya dulu, terus get, terus name dari underscore name ini. Terus habis itu di sininya kita pakai map, dimana kita ini string sama age, karena kita di sini dua-duanya bukan string, jadi yang satu integer, jadi kita pakai dynamic di sini, pakai dynamic. Kalau misalkan dua-duanya string, itu string gitu, ini di map. Terus get map, terus kita return name-nya dari underscore name, terus age-nya dari underscore age, terus kita running di sini. Itu kita panggil nih objeknya dulu, terus langsung masukin value-nya di sini, terus kita print instructor map. Dari sini itu kita keluarin name-nya doyong, age-nya 26 nih dari sini nih. Gitu. Jadi kita keluarin dari map sini. Itu nge-get data. Jadi dia cuma ngambil data doang. Karena ini isinya udah ada di sini. Gitu. Itu getter, itu dia ngambil data aja. Nah, kalau setter dia cuman manipulasi atau ngisi value-nya. Jadi dia nggak perlu ngambil data juga. Jadi di sini kita punya class product, sini kita punya produk, terus propertinya itu string nih, kita pakai ini, pakai tanda tanya buat nullable, terus nama sama harga nih, dia masih pakai underscore juga kan. Nah, terus habis itu di sini keywordnya ini kan set, kita mau ngeset nama, terus kita jelasin lagi di sini tipe datanya string, nama dari underscore nama ini, sama dengan nama ini juga harga juga kayak gitu. Terus kita buat void, tampilkan info ini kan, terus kita print aja langsung pakainya kayak gini, $, terus kurung awal, ini underscore baru nama, terus kita panggilnya kayak gini. Karena ini dia yang tadi dibilang. Jadi karena dia masih ada di dalam kelasnya sini, jadi kita manggilnya tuh bisa langsung $, terus underscore nama kayak gitu. Nggak perlu kita panggil lagi $, terus kita panggil dulu class-nya, class name-nya, produk, terus titik, baru underscore nama. Itu kalau di void main-nya. Tapi karena di sini di class, jadi kita langsung panggil $, underscore nama, sama harganya. Terus habis itu baru deh di void main ini kita tinggal panggil si objeknya, yang dari class name-nya produk, terus nama objeknya produk, terus produk lagi. Terus di sini langsung kita masukin value-nya, atau kita langsung set di sini produk namanya apa, terus langsung masukin value-nya, terus harganya segini, terus kita keluarin deh sini, tampilkan info nih dari void ini, karena ini udah ada isinya, jadi kita bisa nampilin kayak gini. Kita running nih kayak gini, buku tulis harganya 5.000 kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini nggak ada, ini kan yang kita set, kalau ini nggak ada, kita running tuh 0, harganya 0 karena dia nggak ada isinya. Kenapa dia bisa keluar dan nggak error? Karena kita pakai ini tanda tanya ini tadi, karena dia nullable. Kalau kita nggak pakai tanda tanya, dia bakal error dan nggak bakal mau keluar gitu. Jadi ini pas kita running lagi, baru buku tulis harganya 5.000 gitu, udah keluar deh, udah selesai. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.